Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadhihi lailah insyaallah sanuwasilu darsana fi qiraati al-kitab, yani al-kitab al-Islam Muyassaran, wa nuwasilu fi as-sabi'ah. Sahih ya Sayyidah Sri? Sahih, Ustaz. Bismillah. Tafadhali Sayyidah Siti, iqra'i awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad da'ana khaliqun Allahu subhanahu bil Qur'anil Karim ilat tafakiri fima nahnu fi. Ila tafkiri. Ilat tafkiri fima nahnu fi. Faqala kul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa qala awalam yatafakkaru fi anfusihim. Naam. Syukran ya Sayyidah Siti. Tafadhali Sayyidah Sri. Walaqad da'ana khaliquna Allah subhanahu fil Qur'anil Karimi ila tafkiri fi ma nahnu fihi. Faqala qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa qala awalam yatafakkaru fi anfusihim. Syukran ya Sayyidah Sri. Sama Sayyidah Nurma, tafadhali. Walaqad da'ana khaliquna Allahu subhanahu fil Qur'anil karimi Ustazah. Ustaz. Karimi ilal tafkiri fima nahnu fihi Ustaz. Fihi faqala qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa qala awalam yatafakkaru fi anfusihim. Nah, syukran laki. Bismillah. Walaqad da'ana khaliquna Allahu subhanahu fil Qur'anil Karimi. Walaqad, dan sungguh gitu ya. Lam waqad, lam taukidnya. Dan sungguh. Ama harfu qad. Qad itu kalau dia masuk kepada fi'il mudhari', dia bisa mungkin. Tapi kalau dia masuk kepada fi'il madhi, dia menjadi sungguh gitu ya. Makanya ada qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad di sini masuk pada fi'il madhi atau mudhari'? Madhi. Nah, jadi artinya apa? Sungguh. Ya. Telah. Dan sungguh ya. Dan sungguh, jadi di sini ada dua sungguh ya. Ada la, ada qad. Sungguh. Jadi ini penekanan. Dan sungguh, kalau bahasa Indonesia berarti kita terjemahkannya pakai pola SPO. Dan sungguh Allah
ya, pencipta kita telah menyeru pada kita, ya, telah mengajak kita. Walaqad da'ana khaliquna Allahu. Sungguh Allah telah mengajak kita atau menyeru kita. Subhanahu, maksud Maha Suci Allah. Fil Qur'anil Karim, Allah mengajak yang bisa kita baca dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Menyeru pada apa? Ila tafkiri fima nahnu fihi, untuk berpikir pada apa-apa yang kita berada di dalamnya, gitu ya. Fima nahnu fihi, bisa maksudnya mungkin kita berada di dunia ini, kita berpikir tentang dunia ini, alam semesta ini, masuk pada diri kita sendiri, gitu ya. Faqala, maka Allah berfirman, Qul, katakanlah, hal apakah yastawi sama al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang bisa melihat. Fala tatafakkarun, maka kalian tidak berpikir. Jadi Allah menggunakan pertanyaan atau uslub, ya, uslub gaya bahasa yang membuat kita untuk memancing kita berpikir, gitu. Sama nggak orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidak sama. Ya, kan nggak mungkin sama, ya. Afala tatafakkarun. Ini di surat apa, Sayyidah Sri? Surah Al-An'am, Ustaz. Ada kelanjutannya nggak? Al-An'am. Ini satu ayat, ini terakhir ya, ayat terakhir ya. Kita berhenti ya di sini ya. Berhenti ya, Ustaz. Yang bawah yang baru ada ini ya. Yang bawah surat apa ini? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Afala tatafakkaru wa anzir bihil ladzina yakhafuna, selanjutnya. Oh, kalau yang bawah, yang waqala awalam yatafakkaru fi anfusihim. Oh, nah, surah 30 Rum ayat 8. Bentar, Ustaz. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ila akhir ayat. Rum ayat 8 ya. Ya, Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ya, jadi dari ayat-ayat tersebut Allah menyeru kita untuk berpikir tentang alam semesta ini ya. Tadi yang atas Al-An'am ayat 50. Ya. Al-An'am 50. Ya, gitu. Jadi di sini Allah menyeru kita kepada tafkir, berpikir. Jadi kalau kita meletakkan akal kita nggak pakai akal kita nggak berpikir tentang ayat-ayat Allah, gitu. Itu mubazir. Karena Allah menciptakan akal untuk berpikir, gitu, dan menyuruh kita untuk berpikir. Jadi akal kita, pikiran kita itu akan membantu kita dalam memahami apa yang Allah perintahkan. Jadi ya harus pakai akal juga. Nah, mungkin akal itu dilepas begitu aja, gitu. Itu anak menutup jendela dulu ya. Agak sedikit hujan. Saya lanjut. Lanjut bawahnya sekarang Bu Chandra, silakan. Suaranya sudah jelas? Jelas, Ustaz.
Ustaz. Allah subhanahu hina da'a khalqahu ila tafkiri innama ja'ala dzalika timna qudratil aqli wastita'atihi. Lanjut. Fada'ana subhanahu ilan nawara Bila ada ilahnya fima gitu. ilan nawari fima khalaqallahu min syai'in fis samawati wal ardi wa fi anfusina wa fil basyariyati jami'an. Bentar, anak besarkan dulu. Jami'an da'ana lin nawari fi hadzal apa ya? Fi hadzal alamil wasi'i ladzi kulluhu min khalqillahi subhanahu wa ijadihi. Nah, syukran. Lanjutnya Bu Nora, silakan. Ya, Ustaz. Tadi Bu Chandra ya? Ya, Ustaz. Ya, sekarang Bu Nora. Oh, dari atas lagi ya, Ustaz. Sama. Wallahu subhanahu hina da'a khalqahu ila tafkiri innama ja'ala dzalika dimna qudratil aqli wastita'atihi. Fada'ana subhanahu ilan nadhari fima khalaqallahu min syai'in fis samawati wal ardi wa fi anfusina wa fil basyariyati jami'an da'ana lin nadhari fi hadzal alamil wasi'i wasi'il ladzi kulluhu min khalqillahi subhanahu wa ijadihi. Nah, jadi firman Allah subhanahu dan Allah subhanahu maha suci hina tatkala atau ketika da'a khalqahu menyeru khalqah itu ya isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Fi'il. Isim fi'il? Yang mana Ustaz? Tadi putus suaranya. Khalqah. Isim fi'il? Itu isim. Iya. Isim apa? Isim Dari kata apa? Masdar, Ustaz. Ya, dari kata apa? Khalaqa yakhluqu khalqan. Nah, jadi, ya. Nah gitu. Jadi Anda mintanya seperti itu ya. Jadi dia enak di sini nggak sih? Khalaqa. Yang di sini deh. Oh, di sini tapi bukunya coret-coret ya. Oh, bisa hapus. Dari sini aja nih. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Belum ditulis. Ya. Jadi tadi ya. Ini. Biar aja.
Ketawain lagi. Luar biasa nih. Nggak ada Ustaz, nggak kelihatan. Ini ya. Khalqan. Mengaku. Ini ya. Walaqo ya luku khalqan. Gitu, maksudnya gitu. Khalaqa ya luku khalqan. Ciptaan ya. Hadza khalqullah. Ini kan ada nggak ya? Hadza khalqullah. Faruni mada. Begitu namanya ada ya. Hadza khalqullah. Gitu. Jadi ciptaan. Kembali lagi coba. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci, tatkala menyeru khalqahu, menyeru makhluknya gitu ya. Menyeru ciptaannya ila tafkiri kepada berpikir, untuk berpikir gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menyeru manusia untuk berpikir. Nah, bisa nggak manusia kira-kira berpikir? Bisa. Bisa, karena Allah yang nyuruh kan. Dan Punya kita akal. tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif ya kecuali manusia itu mampu. Makanya di sini disebut innama, hanyalah innama ja'ala dzalika dimna qudratil aqli. Ya. Allah menjadikan yang demikian itu, perintah untuk berpikir itu dimna qudratil aqli, sesuai dengan kekuatan akal, wastita'atihi, dan kemampuannya. Kemampuan akal itu untuk berpikir itu. Jadi Allah menyuruh pada manusia itu untuk berpikir, dan itu bisa gitu karena sesuai dengan kekuatan dan kemampuan akal kita untuk berpikir. Pada ana subhanahu, maka Allah menyuruh kita pada ana subhanahu. Yang jadi maf'ul bihnya yang mana? Pada ana. Nah, itu Ustaz. Nah ya Ustaz. Nah. Ya, ini ya. Maf'ul bih ini. Masih ingat? Diulang-ulang terus. Kalau domir dan fi'il gabung jadi fi'il Maf'ul sama isim jadi mudhafun ilaih. ya, insyaallah. Oke. Ingat Ustaz. Ya. Ilan nadhari. Nadhari dari kata apa? Nanti kata nadhara. Gimana? Lihat. Tasrifnya gimana? Nadhara yanzuru. Nadhron. Nadhara Yanzuru. yanzuru ya. Nadhran. Begini ya. Melihat, artinya melihat. Nadhran. Nadhara yanzuru. Jadi kalau ada fi'il, ada isim, kita coba kembalikan ke asalnya. Kita cari fi'il madhi, mudhari sama masdarnya. Kita coba gitu ya. Khalaqa yakhluqu khalqan, nadhara yanzuru nadhran. Artinya melihat. Nah, Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk melihat fima khalaqallahu, dan kepada apa yang Allah ciptakan. Min syai'in, segala sesuatu, berupa apa saja.
Bisamawati wal ardi, yang ada di langit dan di bumi. Wa fi anfusina, dan juga di dalam diri kita. Anfus, jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Mufradnya Sun ya. Nafsun, artinya Diri. Diri ya. menurut tergantung artinya ini ya. Bisa diri, bisa jiwa juga bisa kan. Iya. Kullu nafsin, setiap Jiwa. diri, setiap jiwa ya. Bisa juga. Tergantung artinya. Tapi di sini jiwa diri juga bisa. Karena Allah menyuruh kita untuk melihat pada diri kita sendiri kan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil basyariyati jami'an, dan basyariyah dari kata basyar, manusia ya. Kemanusiaan umat manusia. Umat manusia seluruhnya gitu. Dan melihat kepada manusia secara utuh gitu. Da'ana lin-nadhari fi hadzal 'alamil wasi'. Menyuruh kita untuk melihat ke alam yang luas ini. Hadzal 'alamil wasi'. Ini di sini ada huruf terus setelahnya ada alif ya. Kalau seperti ini pasti dia fathah ya. Walaupun di sini nggak ada kasrah atau dhamma atau fathah, tapi karena depannya ada alif, pasti bacanya fathah. Yang mana ya Ustaz? Yang ini. Hadzal 'alami. Ainnya kan nggak ada harakat ya. Iya. Itu karena depannya ada alif, pasti dia bacanya fathah. Gitu. Tadi kan yang baca siapa tadi sempat ragu ya ini. Bacanya apa kayaknya ya. Nah, jadi kalau depannya ada alif, pasti itu fathah. Karena begini, kalau fathah itu temannya alif. Kalau kasrah temannya ya. Kalau dhamma temannya wow itu. Terus kan depan juga sama nih, al wa sia. Kan nggak ada nih harokatnya ya. Tapi ada alif di sini nih. Nah, berarti dia wawunya fathah. Fi hadzal 'alamil wasi'. Susunan al-'alamil wasi', susunan apa ini? Pada khobar kan? Al-'alamil wasi'. Naat man'u. Naat man'ut ya. Mana yang naatnya? Naatnya awasi. Nah, wasi'. Man'utnya al-'alam. Nah, maka diterjemahinnya pakai yang alam yang luas ya. Fi hadzal 'alamil wasi'. Melihat pada alam yang luas ini ya. Alladzi, yang kulluhu semuanya min khalqillahi subhanahu, merupakan ciptaan Allah yang maha suci, wa ijadihi, dan sebenarnya ijadihi ini sama juga ya dengan ciptaan yang sama juga. Ini dari kata aujadadu. Apa Ustaz keputus suaranya? Terus ya? Ya. Tadi ijad itu dari kata ide dia itu dari ini, dari af'ala yuf'ilu. If'al. Alan ya. Jadi aujada yujidu ijad. Itu jadi pengadaan. Ustaz diharokatin tolong auji apa itu? Ini kan af'ala. Ini wazannya sama. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aujada yujadu ya. Yujidu. Aujada yu kan yuf'ilu. Jadi yujidu gitu. Aujada yujidu ijadan. Nah, ijadan itu gini. Bedanya sama wajada. Ya. Wajada itu kan ada. Ya enggak? Wajada.
Ustaz itu jadi panjang ya Ustaz. Yujadu ya Ustaz. Yujadu ya. Yujidu, yufilu, yufilu. Yujidu. Oh, Yujidu. Kan dari yufilu. Yujidu. Oh, kira ngikut wazannya jadi disukun Ustaz. Tapi ya sukun itu Ustaz ya. Yang sukun itu yang wawu. Iya. Yang wawu. Yujidu. Ini yang ini ya, yang ini tuh wajada yajidu itu kan ada. Tambah mazid hamzah af'ala, jadi aujada. Itu artinya membuat ada jadinya. Membuat ada. Berarti kan mengadakan. Atau mengadakan. Kan membuat ada. Mengadakan. Jadi setiap tambah hamzah itu artinya jadi tambahin Ijadan ya Ustaz. Itu masdarnya jadi ijadan ya Ustaz. Oh, ya, ijadan. dari if'alan. Ijadan. Paham maksud Anda nggak? Ya. Setiap tambahan mazid berupa hamzah depannya. Ini hamzah depan. Tambah fa'ala. Itu jadinya membuat fa'ala gitu. Misalkan dakhala min hamzah menjadi adkhala. Itu jadi kan dakhala masuk. Ya. Adkhala jadi membuat masuk gitu. Memasukkan gitu ya. Memasukkan. Kharaja keluar. Akhraja mengeluarkan. Membuat keluar. Mengeluarkan ya kan. Wajada ada. Berarti aujada Membuat ada atau mengadakan. Itu sama artinya dengan khalaqa. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu muradif itu sangat banyak ya. Makanya kalau kita di sini lihat nih, cara tahunya ini muradifnya ini apa, ya. Itu dengan huruf yang udah ada di situ gitu. Misalkan qudrah ya. Ini qudrah, istita'ah. Sama nggak artinya? Sebenarnya sama. Kekuatan, kemampuan sama kan? Iya. Ya. Kekuatan, kemampuan muradif. Terus di sini tadi min khalqillah wa ijadihi. Itu sama. Jadi dalam bahasa Arab itu sesuatu yang muradif itu biasanya digunakan tambahin wa lagi gitu untuk menekankan bahwa itu penting. Tapi artinya sebenarnya sama. Nah, itu banyak banget terdapat di buku-buku kayak gini ya. Buku turos juga biasanya begitu. Tafsir juga banyak juga. Sebenarnya maksudnya itu sama, tapi kata-katanya beda. Kalau kholkin itu juga dari kata kholako ya Ustaz. Anak tuh suka bingung kadang tuh. Iya, sama. Jadi kasro, anak tuh kadang bingung Ustaz. Nah, kan dia isim. Kan. Didahului oleh min. Nah, maksudnya ini dari kata kholako yang fiil itu ya Ustaz. Iya, anak yang tadi kita bingungnya dia tuh kok jadi kasro gitu Ustaz. Fiil kenapa kasro? Atau dia ini telah berubah gitu Ustaz. Jadi masdar ini sebenarnya Ustaz ya? Iya, ini masdar. Ini isim. Kan aku bingung gitu Ustaz. Kalau ini isim. Yang tadi itu. Ini maksudnya Ustaz kan kalau masdar itu kan holkon ya, pakainya fatatain. Nah, kenapa di sini kok fatatainnya jadi hilang, jadi holki gitu begitu maksudnya Ustaz? Atau gitu kalau ya? masdar itu sebenarnya nggak harus selalu sama Ustaz? Iya, gitu. Holkin, maksudnya begitu. Nah, gini. Cetakan itu harus sama atau gimana Ustaz? Iya. Nih. Ya, khalaqa yakhluqu khalqan. Ini masdar kan. Af'ala yufilu if'alan ini masdar. Ijadan masdar. Nadharun masdar. Kenapa masdarnya ini mansub? Ini bukan mansub seterusnya mansub, tapi biar mudah dihafal. Biar mudah dihafal. Khalaqa yakhluqu khalqan. Kan itu biar dihafal aja, jadi nadanya begitu gitu.
Khalqun juga tetap aja itu masdar. Nah, kalau dalam suatu kata, dalam suatu kalimat ya, dalam satu kalimat itu nanti dia harokatnya tergantung posisinya. Kalau ada huruf jar di depannya, ya jadinya khalqin Ya, kedengeran. gitu. Min khalqin. Kalau misalkan tadi da'a ada apa namanya? Fi'il. Dia jadinya maf'ul bi, jadi khalqan. Jadi tergantung ininya, tergantung posisinya dalam kalimat. Dia bisa majrur, dia bisa mansub, dia juga bisa marfu. Misalkan yang tadi ini hadza khalqullah nih, ya. Khalqu itu kan marfu atau majrur? Marfu, Ustaz. Marfu. Dia bisa marfu, dia bisa majrur, dia bisa mansub. Kenapa dia khalqan tadi itu khalqan itu biar buat ngapalin aja. Gitu. Anak pikir tuh Ustaz mesti sesuai citakannya gitu Ustaz. Makanya anak jadi bingung kok dan kadang kasro. Oh jadi tergantung posisi dia dalam kalimat gitu ya Ustaz ya. Ya, ini misalnya kan gini, Bu Nora ya ini ya. Yakhluqu, apa yakhluqu? Apa yakhluqu? Mana, Bu Nora? Hilang. Nora. Gantung adat ya. Nah Ustaz, ini tadi berisik Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ini kan khalaqa yakhluqu khalqan ya kan? Ya. Kenapa yakhluqu bisa nggak jadi yakhluqu? Nggak bisa ya Ustaz. Kan kalau nggak ada amalnya gitu Ustaz ya. Ini kan cetakannya yakhluqu. Berarti nggak boleh dirubah jadi yakhluqu. Misalkan tambahin an, terus ini tetap yakhluqu gitu. Atau dia jadi berubah yakhluqu? Enggak Ustaz. Yakhluqu lah Ustaz. Hah? Ada an Jadi ini. Ustaz. Ini yakhluqu atau yakhluqu? Atau yakhluqu? Yakhluqu Ustaz. Bu Chandra benar nggak Bu Chandra? Ini ada amil an. Ya, amil nawasib. Ya. Jadi dia jadi yakhluqu gitu. Maksud ya? Iya, nasib. Kalau ditambahin lam, jadi apa? Jazam. Jazam, lam yakhluq gitu. Maksud anak kenapa? Jadi di sini, ini cetakan memang yakhluqu. Ya. Oh ya, Ustaz baru kelihatan. Tapi lihat layarnya. Kalau sebelumnya dia ada nasib, ada jazm, dia jadi berubah gitu. Jadi ini bukan patokan harus begini terus gitu. Sama kayak khalqan. Khalqan bisa jadi khalqin, bisa khalqun. Ya, tergantung dia posisi atau ada amil nggak gitu. Tergantung amilnya Ustaz ya. Iya, jadi ini bukan harus khalqan terus gitu ya. Gitu Bu Nora ya. Nah, Ustaz, baru paham Ustaz. Ya. Syukuran Ustaz. Baik, ini alhamdulillah sampai habis selesai. Lanjut pekan depan nomor 8 ya. Ustaz, kita nggak belajar ngulang lagi Ustaz. Yang mana tuh? Tadi bacanya udah benar sih, alhamdulillah. Bacanya sudah benar, insyaallah. Terus dikit doang tadi yang kurang ini ya. Begitu. Jadi insyaallah nggak apa-apa. Kita lanjut ke ini ya.